Kami bersuka cita pagi ini karena kami ada di rumah-Mu. Kami percaya waktu kami berjumpa dengan Engkau, kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Teristimewa waktu kami dengar firman-Mu, karena firman-Mu segalanya bagi kami. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu adalah pengharapan kami. Bahkan dengan firman-Mu Engkau menciptakan segala sesuatu. Engkau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena firman Allah dahsyat, firman Allah luar biasa. Kuduskan layakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan umat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan dalam nama Yesus, mari semua yang siap dengar firman Allah berkata bersama-sama dengan saya, amin. Tetap berdiri, angkat Alkitab saudara, baik Alkitab yang biasa atau smartphone. Saudara angkat tinggi-tinggi. Kita akan deklarasikan dan kita percaya apa yang kita katakan itu yang terjadi. Amin. Saudara mengulang apa yang saya katakan, ya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya adalah firman Allah. Belum kompak, ya. Ulang. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya Alkitab akan mengubah hidupku. Aku percaya Alkitab akan mengubah hidupku. Aku percaya Alkitab akan membawaku dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku percaya Alkitab akan membawaku dari kemuliaan. Aku percaya Alkitab akan memberkati aku. Aku percaya Alkitab akan memberkati aku. Dan aku akan memberkati banyak orang. Dan aku akan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus, itu terjadi. itu terjadi. Buka bersama-sama dengan saya Injil Lukas pasal yang ke-1. Lukas 1, Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 37. Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Kami pemain musik pelayan boleh duduk di sini saja supaya dengar firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya diberikan tema karena katanya tema bulan ini dari Yeremia 17 ayat 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya perlu perkenalkan, nama saya Pendeta Frans Domesa, tadi sudah disebutkan. Istri saya sudah pernah berkhotbah di sini. Saya lupa dengan tempat tahun berapa, Ibu Christine Mukrodis. Dan pasti Bapak Ibu saudara lihat istri saya cantik, betul? Betul? Banyak yang tidak percaya istri saya cantik. Saya cantik, puji Tuhan. Dan kalau istri cantik pasti suaminya ganteng, ya. Amin. Tidak apa-apa, puji diri sendiri, saudara-saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, saya senang pagi ini saya bisa berkhotbah di sini. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di masa krisis di hari Natal. Karena ini juga hari Natal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang penuh dengan ketakutan. Ya, karena COVID-19, ya, ditambah dengan Indonesia
pada kuartal yang kedua Indonesia sudah memasuki resesi ekonomi, ya, karena pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,32%. Dan Indonesia sedang mengalami resesi. Nah, bukan Indonesia saja, ada sekitar 50-an negara lebih yang mengalami resesi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kita percaya bahwa orang-orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ada banyak hal dalam hidup ini memang yang kelihatannya mustahil, ya. Menjalani hidup ini, menjalankan kehidupan saya dan saudara, menjalankan bisnis dalam situasi yang sulit seperti ini. Semua orang, termasuk gereja juga, mengalami krisis. Beberapa teman saya staff di gereja besar di Jakarta jujur bahwa mereka berkata gaji mereka dipotong. Bahkan ada jemaat kami di Manado yang kerja di tambang, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, saja gajinya dipotong 50% karena situasi yang sulit seperti ini. Tetapi saya dan saudara sebagai orang percaya, waktu kita melihat situasi yang sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan? Saya percaya Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia saja. Amin. Kita hanya berharap kepada Dia, mengandalkan Dia dalam hidup. Nah, mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak kerja. Ya, saya melihat dalam situasi seperti ini semua orang menjadi kreatif, termasuk pendeta. Ya, pendeta harus kreatif. Amin. Kalau tidak, saudara bahaya. Ya, saya tidak tahu di jemaat di sini dan tidak ada maksud karena saya tidak diberitahu oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tetapi ada ipar saya, gembala di Manado, dan mereka jujur bahwa banyak jemaat juga tidak bayar perpuluhan. Ya, nah jemaat-jemaat sini semua sudah bertobat. Amin. Amin. Jadi setia dengan perpuluhan. Tapi memang situasinya sulit, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam situasi yang sulit seperti ini kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus menjadi orang yang bersikap positif. Amin. Menghadapi kesulitan, tantangan hidup teristimewa di hari Natal ini, kita harus tetap menjadi orang yang positif. Waktu sesuatu terjadi, responnya harus respon anak Tuhan. Amin. Bukan respon orang dunia. Ya. Saya membaca satu cerita lucu, katanya ada seorang suami yang punya peternakan ayam yang besar, ayamnya ribuan ekor. Ya. Dan pas musim hujan terjadilah banjir dan semua ayamnya mati karena banjir. Waktu dia pergi untuk melihat, waktu dia balik di depan pintu dia berteriak kepada istrinya, "Ma, semua ayam mati!" Langsung istrinya berteriak, "Piara bebek!" Ya. Kalau banjir ayam banyak, piara bebek, saudara-saudara. Bebek aman di air. Artinya saya dan saudara harus belajar. Karena ini yang Tuhan mau. Respon kita di hari Natal, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, itu akan menunjukkan bagaimana kita menikmati kehidupan ini. Ikut Tuhan lama jadi pelayan, jadi bahkan saya bilang jadi pendeta, belum menjamin mengandalkan Tuhan. Saudara baca kisah Natal sebelum malaikat datang kepada Maria, dia kan sudah datang lebih dulu kepada Zakaria, ya kan? Tapi bagaimana respon Zakaria? Kenapa Zakaria dijadikan bisu sampai Yohanes lahir? Karena Zakaria tidak percaya. Nah ini repot, ada banyak orang Kristen bertahun-tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan Zakaria dipilih jadi imam untuk masuk di ruang Maha Kudus, masih tetap tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga waktu malaikat, repotnya ini udah doa bertahun-tahun, ya, tapi tidak percaya. Kenapa? Karena itulah manusia. Kita harus melatih iman kita. Saya percaya Tuhan izinkan COVID-19 supaya kita semua hanya beriman kepada Tuhan. Amin. Hanya mengandalkan Tuhan, menjalani hidup ini. Karena saudara dan saya, Efesus mengatakan kita peperangan rohani, seringkali kita fokus dengan setan.
sekarang pun kita peperangan rohani dan jasmani dengan COVID-19. Sekarang nggak tahu, sekarang nggak tahu hari ini apa saya bawa. Kan saya bisa OTG, orang tanpa gejala, ya kan? Saya sedang menyebarkan corona kepada saudara. Ya kan? Bisa saja. Tapi puji Tuhan tidak, karena saya baru pergi tes kemarin. Ya? Nah, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita mengandalkan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan di masa krisis, di hari Natal. Karena kita hidup bukan berdasarkan fakta kehidupan. Amin. Maria berkata dalam ayat 34, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Ya. Kalau saudara dokter akan tahu bahwa tidak mungkin orang bisa hamil tanpa suami. Memang bisa dengan cara kedokteran, tapi tetap membutuhkan ya sperma dan ovum, ya kan? Perlu ada, intinya ada laki-laki dan perempuan. Nah, apalagi Maria pada zaman itu tidak mengerti bayi tabung dan sebagainya. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dia bicara tentang fakta. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia mengakui fakta kehidupan. Nah, di sini memang prosesnya awal. Tuhan bicara kepada Maria. Dan kalau kita perhatikan di ayat 38, dia berkata dengan iman, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanku. Kenapa? Karena dia sudah berubah paradigmanya. Dia sudah percaya bahwa dia tidak hidup berdasarkan fakta kehidupan. Ya. Namanya kita hidup berdasarkan fakta kehidupan. Di PHK oleh perusahaan, kita stres. Nah, inilah kesempatan kalau stres. Kesempatan saudara karena COVID cepat mati. Ya. Karena motivator terkenal sahabat Waringin itu, saya pernah lihat videonya. Dia bersaksi dan dia anak Tuhan, saudara. Tom Waringin kalau salah. Dia berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Ada videonya. Ya, dia kena COVID, positif. Dan dia menyatakan dengan jelas bahwa hati yang gembira adalah obat. Artinya, fakta kehidupan kita bisa mengecewakan. Fakta kehidupan kita bisa menakutkan. Ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Jangan hidup berdasarkan fakta. Kan faktanya memang. Faktanya, kalau kita belajar juga tentang Zakaria dan Elizabeth, faktanya Elizabeth mandul. Ya. Nah, bagi orang Yahudi, mandul adalah orang yang dikutuk Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara tidak hidup berdasarkan fakta. Ya. Karena Allah kita melampaui fakta. Amin. Allah kita besar. Ya. Jadi kalau saudara berkata, Allah saya Allah yang besar, tapi masalah ekonomi saja saudara stres. Ada yang salah dengan pemahaman saudara tentang Allah. Ya. Kalau dia maha besar, dia masalah ekonomi atau masalah sepele. Ya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, melampaui fakta, melampaui akal. Hanya kekristenan yang percaya Allahnya Allah yang dalam pengertian melampaui fakta, melampaui akal. Karena agama-agama lain Allahnya mesti masuk akal. Itu sebabnya mereka tidak percaya kepada Allah kekristenan, secara khusus Tritunggal. Ya, orang berkata Tritunggal itu tidak masuk akal. Sudah nonton debat-debat. Ya, karena tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Dia masuk akal. Otak mana yang bisa masuk? Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tapi itulah Allah kita. Ya, Allah yang melampaui fakta. Saudara jangan, wah kalau begitu Allah warisnya nggak benar dong, nggak masuk akal. Justru nggak masuk akal itu yang Allah betul.
masuk akal itu Allah ciptaan manusia. Betul nggak? Ya. Kita punya Allah yang luar biasa, melampaui fakta kehidupan, melampaui akal saya dan saudara. Ya, karena itu kita punya Allah. Nah, Allah itu roh. Banyak orang, nah repotnya kita suka datang, jadi sedikit belajar Tritunggal. Kita suka datang kepada Allah, memahami Allah dengan cara berpikir material. Ya, satu roti tambah satu roti tambah satu roti 3 roti. Tapi tidak mungkin itu satu roti, tetap 3 roti kan? Ya. Material. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah kita roh. Kalau roh, bahasa Ibrani-nya ruah, itu angin. Saudara bisa hitung angin yang lewat keluar dari AC? Sudah berapa biji yang keluar? Enggak bisa. Nah, itu Allah kita. Roh, ruah, angin. Ya, dia bukan sak. Agama lain bilang Allahnya sak. Kita Allah, kita roh. Karena itu dia mau 3 dalam 1, 1 dalam 3 boleh. Karena dia roh. Bukan saja dia melampaui akal, tapi dia juga roh. Jadi jangan, waduh, saya tidak percaya lagi mau keluar dari Kristen karena Allah kita itu sudah masuk akal. Ya memang tidak masuk akal, melampaui akal. Ya. Agustinus, seorang teolog besar dalam kekristenan, pernah bingung waktu dia teliti tentang Tritunggal. Dia pusing sekali. Dia pergi ke pantai, dia jalan-jalan, itu cari udara segar, dia jalan-jalan di pantai. Jalan sambil stres karena pikir tentang Tritunggal Allah yang tidak masuk akal ini. Dan dia lihat ada seorang anak kecil menggali pasir di pinggir pantai sambil membawa sebuah tempat air. Dan dia berlari ke laut dan dia ambil air laut dan dia isi di lubang itu. Dia lari, dia isi, dia lari. Dan Agustinus memperhatikan anak ini aneh. Dan dia datang kepada anak ini dan dia bilang, kamu bikin apa? Kok pindah seperti kamu sibuk sekali pindahkan air? Iya, saya mau pindahkan laut ini ke lubang ini. Di situ Agustinus tersadar bahwa kalau kita mau masukkan Allah ke kotak kita yang kecil ini, Allah yang maha luas, maha besar, maha agung. Sama seperti kita mau pindah air laut di lubang kecil, di lubang pasir. Tidak bisa. Kita harus datang dengan iman. Nah, fakta kehidupan apa yang engkau sedang alami hari ini? Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang melampaui fakta kehidupan. Kau sedang kekurangan ekonomi, percaya bahwa dia Allah yang mencukupkan. Kau sedang sakit, percaya dia menyembuhkan. Kau sedang bergumul dengan pekerjaan, percaya dia akan buka jalan. Terus percaya kepada dia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan di masa krisis, di hari Natal, karena kita hidup berdasarkan firman Allah. Saya percaya inilah waktunya penggenapan perkataan Yesus bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Amin. Saudara harus lebih banyak kuasai firman, lebih banyak baca firman, lebih banyak baca Alkitab. Saya sendiri pendeta yang tergolong bertobat di masa COVID. Kenapa? Dulu buka Alkitab untuk cari hotma. Tapi sekarang lebih banyak buka Alkitab. Saya komitmen untuk setiap hari baca pagi 5 pasal sampai malam 1 jam. Jadi 5 pasal ditambah 1 jam. Ya. Daripada Bapak Ibu sudah habiskan waktu ibu-ibu secara khusus dengan film Korea, menunggu seri berikutnya. Habiskan waktumu dengan baca firman Allah, supaya engkau punya kekuatan. Amin. Paulus berkata dalam peperangan rohani hanya ada satu-satunya alat kita, senjata kita, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Tidak ada yang lain. Tetapi Kristenan tidak punya senjata lain, cuman pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, untuk menghadapi kehidupan seperti ini, saya dan saudara diminta Tuhan untuk percaya kepada Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-37, malaikat itu berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada
yang mustahil. Di dalam terjemahan yang berbeda, di situ dikatakan, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan Yesus mengajar lebih lanjut. Waktu seorang ayah yang datang karena anaknya kerasukan setan, dia berkata kepada Yesus, kalau engkau mampu, engkau tolong aku. Dan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau dia hidup berdasarkan firman Allah. Firman Allah menjadi satu-satunya senjata kita. Kenapa kita betapa pentingnya firman Allah? Karena Alkitab menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Amin. Dia ciptakan segala sesuatu dengan firman. Kalau saudara perhatikan, ya, di dalam Kejadian, coba kita buka Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 2 dan ketiga. Di situ dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sudah ada. Allah ada di tengah-tengah dunia ini dalam pengertian itu. Tetapi segala sesuatu masih kacau. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi bumi. Nanti di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadi terang, baru jadi terang. Ini sangat kebenaran. Saudara bisa ada di dalam gereja, saudara bisa orang Kristen, tapi saudara tidak mengalami mujizat karena saudara tidak mulai memperkatakan firman Allah. Ulangan mengatakan firman Tuhan itu ada di mulut kita untuk diperkatakan dan dilakukan. Jadi saudara mulai memperkatakan firman. Ya, begitu ada kesulitan ekonomi, percaya, mulai perkatakan firman Allah itu akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Mulai perkatakan, kalau sakit katakan oleh virusnya, saya sudah disembuhkan. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Saudara mulai hidup berdasarkan firman Allah. Karena itulah kekuatan kita satu-satu. Itulah pedang roh kita. Karena firman Allah menjadi jaminan. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat? Karena mulutnya begitu menghadapi kesulitan mengeluh, bersungut-sungut. Itu penghambat bisa. Tadi saya bilang kenapa Zakaria dibeli bisu? Karena Tuhan tidak mau dia bicara dan mujizat Elizabeth dibatalkan. Karena dia tidak percaya. Jadi banyak orang Kristen tidak lihat mujizat bukan karena Tuhan pilih kasih, karena mulutnya, karena perkataan. Tidak menulis berapa lama dalam Tuhan. Kalau saudara tidak percaya firman, tidak memperkatakan firman, saudara yang bicarakan kesulitan, persoalan, hidupmu akan penuh penderitaan. Kenapa? Karena kalau Allah saja mesti berfirman baru jadi, tapi saudara juga mesti berfirman baru jadi. Amin? Kalau Allah saja, kan Allah sudah ada dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Tapi belum terjadi perubahan. Nanti Allah berfirman baru jadi. Jadi kau harus berfirman. Itu yang Paulus bilang, waktu kita bertemu satu dengan lain, yang seorang menyampaikan mazmur, memperkatakan firman. Suami istri memperkatakan firman, membangun hidupmu dengan firman. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah. Saya berharap saya tidak lewat waktu ya. Saya mengakhiri. Satu kisah yang terjadi di Jakarta beberapa puluh tahun lalu. Ya, ada dua pembantu di satu rumah. Yang satu bernama Juminten, sudah agak lama kerja dengan keluarga orang Ambon, anak Tuhan. Ya. Kemudian datanglah pembantu yang kedua bernama Inen. Nah, Juminten sudah jadi anak Tuhan, bertobat terima Yesus. Ya, nah datanglah Inen. Waktu
ini datang kerja di rumah itu, dia dia mengeluh karena tiap malam Jumat ada persekutuan doa, banyak orang datang. Sudah malam harus bersihkan rumah, cuci piring, begitu banyak karena mereka habis persekutuan makan-makan. Jadi dia bilang ke Juminten, saya malas, mau keluar saja dari sini. Terus Juminten berkata, kan bos kita ini baik, memang tiap Jumat kita repot karena ada persekutuan doa. Tapi kan cuma itu, bos kita baik, sayang kita, gaji kita lancar, bahkan dia memberi gaji yang lumayan. Kenapa kamu mau cari risiko, cari kerja di tempat lain, mungkin bos yang kamu temui jahat. Jadi tahan aja. Nah kemudian dia duduk, kadang-kadang dia duduk, dia dengar khotbah di persekutuan, karena dalam rumah. Nah satu waktu dia berkata kepada Juminten, saya mau percaya Yesus. Luar biasa, orang Kristen, nyanyiannya, ibadahnya, keramahannya, sehingga cerita ini percaya Yesus. Nah satu malam, dia setelah persekutuan dia dengar apa tentang janji Tuhan, iman kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, mujizat terjadi. Jadi singkat cerita, dia bilang kepada Juminten, Juminten, saya sudah bosan jadi pembantu. Saya mau jadi bos juga. Juminten kaget. Kita ini kan memang pembantu. Bagaimana kamu mau jadi bos? Nah, saya dengar khotbah tadi, saya mau berdoa. Minta Tuhan, saya sudah bosan jadi pembantu, saya mau jadi bos. Ya. Dan singkat cerita dia berdoa. Si Juminten tidak percaya. Padahal Juminten lebih duluan bertobat. Tapi ingin percaya dia mau jadi bos. Dia berdoa tiap hari. Satu waktu keluarga itu zaman dulu, keluarga itu orang Ambon, dia punya keluarga di Belanda. Dari keluarga di Belanda telepon minta foto-foto keluarga. Jadi satu sore mereka panggil tukang foto, mereka foto-foto. Si Inem lagi nyapu-nyapu. Kemudian dia bilang, kita juga ikut, kita juga mau difoto. Jadi dia masuk ke di foto. Singkat cerita, fotonya dikirim ke Belanda. Nah, sama seperti orang Indonesia, biasanya album ditaruh di meja. Satu waktu ada tamu datang, orang Belanda, orang sukses di Belanda, tapi teman daripada orang keluarga Ambon ini. Dia buka album, dia masih bujang. Waktu dia lihat foto, matanya tertuju kepada Inem. Dan dia bilang, ini siapa? Kok cantik sekali? Saya ingin kenal. Singkat ceritanya, menghubungi keluarga, mereka melakukan hubungan dalam pengertian itu, keluarga di Jakarta, dan kemudian mereka berkomunikasi dan dia datang dari Belanda melamar Inem. Dan sejak saat itu Inem tidak lagi menjadi pembantu, tetapi menjadi bos. Tidak ada yang mustahil. Faktanya mungkin engkau hidup menderita, tapi kalau engkau percaya dan tetap berharap kepada mujizat pasti terjadi. Karena tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau diberkati. Amin. Inilah waktunya, situasi yang kita dapat untuk mengandalkan